Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rincawas SPD. Saya sebagai guru sosiologi di SMA Negeri 5 Tidore, Kepulauan. Untuk kali ini, kita akan membahas materi sosiologi di kelas 10, yaitu bab 1, fungsi dan peranan sosiologi dalam masyarakat. Silahkan kalian perhatikan peta konsepnya. Yang pertama adalah fungsi dan peranan sosiologi dalam masyarakat, yang meliputi pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Yang kita bahas adalah pengertian sosiologi, sifat dan hakikat sosiologi, karakteristik sosiologi, tokoh-tokoh sosiologi, dan yang terakhir adalah hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya. Yang kedua adalah metode dalam sosiologi. Metode dalam sosiologi dibedakan menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dan yang terakhir kita bahas di fungsi dan peranan sosiologi dalam masyarakat, yaitu penerapan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan kalian perhatikan. Di depannya adalah sebuah gambar tokoh. Tokoh ini adalah tokoh yang terkenal sebagai Auguste Comte. Sosiologi pertama kali dikenalkan oleh seorang filsuf berkebangsaan Prancis yang bernama Auguste Comte pada tahun 1839. Oleh karena itu, Auguste Comte dia terkenal sebagai bapak sosiologi dunia. Kita masuk di pembahasan pertama, yaitu pengertian ilmu sosiologi. Secara etimologis, istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius dan dari kata logos yang berasal dari bahasa Yunani. Socius berarti kawan, lawan, sosial, dan masyarakat, dan logos berarti ilmu atau berbicara. Secara harfiah, sosiologi berarti ilmu yang memperbincangkan pergaulan hidup manusia, kemudian pengertian tersebut diperluas menjadi ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Oke, untuk pengertian sosiologi sudah paham? Kita lanjut. Menurut para ahli, pertama adalah Max Weber. Max Weber berpendapat sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interorientasi mengenai tindakan sosial yang berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensinya. Yang selanjutnya adalah Pitirin A. Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara macam-macam gejala sosial. Yang ketiga adalah Emile Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial terkait cara bertindak, berpikir, dan perasaan dari luar individu yang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Selanjutnya yang keempat adalah menurut Surjono Sukanto. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang memusatkan perhatian pada masyarakat untuk mendapatkan pola umum dari kehidupan masyarakat. Ya, dapat disimpulkan dari pengertian para ahli, sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Oke, kita masuk di materi yang kedua, ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi yang kita kenal secara umum, dia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bersifat empiris, yang kedua bersifat teoritis, yang ketiga bersifat kumulatif, keempat bersifat non-etis. Oke, kita bahas untuk pengertiannya. Pertama adalah bersifat empiris. Artinya, sosiologi itu didasarkan pada pengamatan dan penalaran. Pengamatan berarti semua yang berhubungan dengan panca indera manusia yang dialaminya dalam kehidupan sosial. Sedangkan penalaran berarti semua yang berhubungan dengan akal budi manusia atau bersifat rasional. Yang kedua, bersifat teoritis. Bersifat teoritis artinya sosiologi itu sudah memiliki sejumlah teori. Teori itu secara sederhana dapat dikatakan sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana hubungan itu merupakan hubungan sebab akibat atau saling mengakibatkan. Ciri-ciri yang ketiga adalah bersifat kumulatif. Bersifat kumulatif berarti teori sosiologi yang disebut di atas tidak sekaligus jadi.
Sosiologi dibentuk dengan dasar teori lama yang disempurnakan, ditambah, diperhalus, diperbaiki, dan makin lama makin baik. Ciri-ciri yang keempat adalah bersifat non-etis. Artinya, sosiologi dalam usahanya menggambarkan dan menjelaskan masyarakat atau individu, hal tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menanyakan apakah masyarakat dilihat dari segi moral, baik atau tidak. Oke, untuk ciri-ciri sosiologi. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan sosiologi. Sosiologi mempunyai tujuan pokok, yaitu meningkatkan daya atau kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Bagi siswa, sosiologi bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan siswa dalam berperilaku di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul dalam masyarakat yang mencakup berbagai faktor, apakah sosial maupun budaya. Selanjutnya adalah kegunaan sosiologi menurut Horton dan Han. Dewasa ini, beberapa profesi yang umumnya diisi oleh para sosiolog adalah sebagai ahli riset, baik itu riset ilmiah untuk kepentingan pengembangan keilmuan atau riset yang diperlukan sektor industri. Yang kedua, sebagai konsultan kebijaksanaan, khususnya ikut membantu untuk memperkirakan pengaruh dari kebijakan sosial tertentu. Yang ketiga, sebagai teknisi atau yang populer disebut dengan sosiolog klinis, yakni ikut terlibat di dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat. Yang keempat, sebagai guru atau pendidik yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima adalah sebagai pekerja sosial. Oke, kita lanjut. Karakteristik sosiologi. Sosiologi memiliki karakteristik sebagai berikut. Itu yang pertama, ternyata sosiologi tidak memiliki dalil, tidak memiliki teori, tidak memiliki konsep yang pasti, mengingat objeknya adalah masyarakat yang senantiasa berubah dan sangat heterogen. Karakteristik yang kedua, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang bersifat kategoris dan empiris. Artinya, sosiologi membatasi diri dari apa yang terjadi, bukan terhadap apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang bersifat umum, artinya memusatkan perhatiannya kepada gejala-gejala sosial secara universal. Oleh sebab itu, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Yang keempat, sosiologi mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak. Artinya, yang diperhatikan dalam sosiologi adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat. Oke, selanjutnya kita melangkah ke tokoh-tokoh sosiologi. Untuk menjelaskan tokoh-tokoh sosiologi, guru dapat memulainya dengan menjelaskan jasa-jasa mereka terhadap perkembangan ilmu sosiologi. Oke, silakan kalian menyimak. Perkembangan ilmu sosiologi tidak lepas dari jasa-jasa para tokoh sosiologi. Mereka telah banyak menyumbangkan berbagai pemikiran tentang teori-teori sosiologi. Berikut ini adalah beberapa tokoh sosiologi. Oke, sebelum kalian melihat tentang tokoh-tokoh sosiologi, sebaiknya kalian memahami pemahaman bermakna. Mengapa kita harus mengetahui tentang tokoh-tokoh sosiologi? Silahkan kalian perhatikan. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Manusia akan dikenang karena jasa-jasanya. Begitupun dalam materi sosiologi. Tidak lepas dari jasa-jasa para tokoh-tokoh dan pemikirannya. Oleh sebab itu, penting bagi manusia untuk melakukan hal-hal baik yang bermanfaat bagi sesamanya agar nanti bisa dikenang di masa yang akan datang. Oke, silakan kalian mengamati gambar di depan kalian. Ada gambar A. Oke, seperti yang kalian ketahui di awal, ya, tokoh ini bernama Auguste Comte. Dia terkenal sebagai bapak sosiologi dunia.
Kemudian ada gambar B, ada gambar C, ada gambar D, ada gambar E. Oke, kenapa pada gambar ini saya menunjukkan hanya 5 gambar? Ya, karena mereka adalah tokoh-tokoh yang merupakan tokoh yang memberikan jasa besar terhadap ilmu pengetahuan sosiologi. Oke, silahkan kalian simak. Tokoh yang pertama, tokoh ini bernama Auguste Comte. Dia lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Dan beliau meninggal pada 5 September 1857 di Paris, Prancis. Beliau ini, Auguste Comte, berkebangsaan Prancis. Dia dinobatkan sebagai bapak sosiologi dunia. Jadi kalian akan bertanya, kenapa sih Auguste Comte dia dikenal sebagai bapak sosiologi dunia? Oke, silakan kalian perhatikan 3 tahapan dari pemikiran Auguste Comte. Ya, bapak sosiologi dunia ini, Auguste Comte, dia memberikan ada 3 tahapan dalam perkembangan pemikiran sosiologi. Yang pertama adalah zaman teologis, yang kedua zaman metafisik, yang ketiga zaman positif. Pertama adalah zaman teologis. Zaman ini manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Di sini orang-orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk insan biasa. Pada zaman teologis ini dibagi menjadi 3, yaitu zaman animisme, politeisme, dan monoteisme. Yang pertama adalah animisme. Animisme ini mereka percaya bahwa dewa-dewa memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan manusia. Kemudian politeisme. Politeisme ini mereka beranggapan bahwa Tuhan dia memiliki banyak. Sedangkan monoteisme ini beranggapan bahwa dia kebalikan dari politeisme. Monoteisme ini mereka hanya percaya kepada satu Tuhan. Kalau politeisme mereka percaya kepada banyak Tuhan. Kemudian kita lanjut ke zaman metafisik. Pada zaman ini, manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati diganti dengan kekuatan yang memiliki pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Kemudian, tahap yang ketiga adalah zaman positif. Ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Pada zaman ini, manusia membatasi diri dalam penyelidikannya pada fakta-fakta yang ada. Atas dasar observasi dan menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan sesuai urutan yang terdapat antara fakta. Oke, kalian sudah paham untuk 3 tahapan pemikiran dari Auguste Comte? Oke, kita lanjut ke tokoh selanjutnya. Untuk bagian B, dia adalah tokoh yang terkenal sebagai yang bagian B adalah David Omar Durkheim. Dia lahir pada 15 April 1858 di Epinal. Oke, Epinal itu bukan di Indonesia. Epinal itu berasal dari Prancis. Kemudian Pak Omar Durkheim ini meninggal pada 15 November 1917 di Paris, Prancis. Beliau ini berkebangsaan Prancis. Beliau ini dinobatkan sebagai bapak sosiologi modern. Oke, silahkan kalian simak pembahasannya berikut. Pemikiran dari Emile Durkheim, dia berpendapat bahwa pendidikan mempunyai banyak fungsi. Yang pertama adalah untuk memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan peranan sosial, mempertahankan pembagian kerja. Oke, silakan kalian paham. Silakan kalian simak. Memperkuat solidaritas sosial. Sejarah. Belajar tentang orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik bagi banyak orang membuat setiap individu merasa tidak berarti. Menyatakan kesetiaan, membuat individu merasa bagian dari kelompok dan dengan demikian akan mengurangi kecenderungan untuk melanggar peraturan.
Yang kedua, pemikiran dari Emile Durkheim mempertahankan peranan sosial. Sekolah adalah masyarakat dalam bentuk miniatur. Sekolah mempunyai hierarki aturan tuntutan yang sama dengan dunia luar. Sekolah mendidik orang muda untuk memenuhi berbagai peranan. Oke, yang ketiga, mempertahankan pembagian kerja. Membagi-bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecakapan, mengajar siswa untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kecakapan mereka. Itulah pemikiran dari Pak David Emile Durkheim. Kita lanjut. Tokoh yang ketiga adalah Karl Marx. Beliau lahir pada 5 Mei 1818 di Trier, Tenggara Jerman. Meninggal pada 14 Maret 1883 di London. Beliau Karl Marx ini berkebangsaan Jerman. Dinobatkan sebagai bapak komunisme dunia. Oke, lanjut. Karl Marx berpandangan terhadap perkembangan pembagian kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda. Yang pertama adalah kelas borjuis, yaitu majikan, yang terdiri atas orang-orang yang menguasai alat produksi. Dan yang kedua, kelas proletar atau buruh yang tidak memiliki alat produksi dan modal sehingga menjadi kelas yang dieksploitasi oleh kelas borjuis. Kita lanjut di pemikiran dari Ferdinand Tönnies. Oke, tokoh yang keempat adalah Ferdinand Tönnies. Beliau lahir pada 26 Juli 1855 di Oldenburg, Jerman Timur. Dan beliau meninggal pada 11 April 1936 di Jerman. Beliau Ferdinand Tönnies ini berkebangsaan Jerman. Dalam bukunya berjudul Gemeinschaft and Gesellschaft tahun 1887, ia memisahkan dua dasar pengertian bentuk kehidupan manusia yang berbeda. Yang pertama adalah Gemeinschaft, rasa keterikatan tradisional, misalnya masyarakat pedesaan dengan organisasi komunitas dengan tujuan rasional seperti masyarakat di kota besar. Gemeinschaft yang ditandai dengan kepolosan suatu yang wajar, solidaritas, keramatamahan, hubungan tetangga yang rukun secara tradisional dan desa atau tradisional. Gesellschaft menurut Tönnies ialah aspek tanpa bentuk kepribadian, bersifat instrumental dan memang telah diciptakan dan ditunjukkan oleh kenyataan sosial. Tönnies dengan perasaan menyesal memastikan bahwa untuk Gemeinschaft pada akhirnya akan dikalahkan oleh Gesellschaft. Ia juga menyadari bahwa situasi tidak akan mampu berbalik kembali. Walau pandangannya dikencam sebagai terlalu skematik, pandangan tersebut sangat berpengaruh pada tahun 1912. Oke, pada tahun 1912 ini, apakah kita sudah lahir atau belum? Ya, kita belum lahir. Kita lanjut di tokoh yang terakhir adalah Charles Wright Mills. Beliau lahir pada 28 Agustus 1916 di Waco, Texas. Dan beliau meninggal pada 26 Maret 1962 di New York. Beliau Charles Wright Mills ini berkebangsaan Amerika. Beliau ini mengembangkan teori sosiologi modern dengan pokok pikiran khayalan sosiologi, dengan menggabungkan antara pendekatan konflik dengan kritik keras tentang keteraturan sosial di Amerika. Menurutnya, dengan dasar pengetahuan yang ada, akan menjadikan mungkin merancang masyarakat yang baik dan bermoral. Orang yang berpengetahuan harusnya bisa mengisi kekosongan itu. Mills menyatakan, mereka yang mempertahankan kekuasaan seringkali melihatnya dengan cara-cara bersembunyi. Mereka bergerak dan terus bergerak dari otoritas menuju manipulasi sistem sosial yang menyembunyikan kekuasaan mereka. Dan tidak ada seorang pun melihat sumber otoritasnya dan memahami perhitungannya. Bagi birokrasi dunia adalah objek manipulasi. Mills menyatakan perlunya imajinasi sosiologi untuk melihat dan menganalisis perubahan di masyarakat dan mampu melihat realitas yang mendalam dari hidup kita dengan konteks struktur sosial secara umum. Untuk memahami sejarah dan biografi hubungan keduanya dengan masyarakat. Oke, kita lanjut di metode penelitian dalam sosiologi. Metode yang digunakan dalam sosiologi juga disesuaikan dengan
tujuan, dan kebutuhan yang ada. Secara umum, metode yang digunakan dalam penelitian sosiologi ada dua macam, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Oke, silahkan kalian menyimak pembahasan berikut untuk metode kualitatif dan metode kuantitatif artinya. Oke, yang pertama adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah biasanya dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena dan nantinya akan mengkonstruksi suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Metode penelitian ini kebanyakan berbentuk naratif atau berbentuk cerita. Contohnya adalah penelitian mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu novel dan kelayakannya sebagai media pembelajaran sastra di suatu jenjang sekolah. Yang kedua adalah metode kuantitatif. Menurut Robert Don Moyer dalam Nurjana 2014, penelitian kuantitatif adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk menganalisis dan menampilkan data dalam bentuk numerik atau angka daripada naratif. Penelitian ini biasanya dilakukan apabila hendak memperoleh hasil yang akurat karena mengandalkan perhitungan. Contoh adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan efektivitas model pembelajaran konvensional dalam upaya meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran matematika di suatu sekolah. Oke, untuk penjelasan hari ini, metode dalam sosiologi ya. Jadi untuk metode kualitatif dan metode kuantitatif, perbedaannya sangat jelas sekali kalau kalian memperhatikan materi yang sebelumnya. Oke, untuk metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk berbentuk naratif. Kalau metode kuantitatif, dia adalah berbentuk numerik atau angka. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa kalian adik-adik di kelas 10 gunakan materi kali ini untuk belajar pelajaran sosiologi. Ternyata pelajaran sosiologi itu sangat mudah ya, ketika kalian memahami apa yang diajarkan. Tapi kalau kalian tidak memahami dan tidak mendengarkan, tidak memperhatikan apa yang sudah diajarkan untuk pengertian sosiologi, untuk ciri-ciri sosiologi, untuk tujuan manfaat sosiologi, dan seterusnya, maka kalian tidak akan tahu. Jadi, saya berharap dengan adanya pembahasan kali ini, kalian bisa memahami apa itu sosiologi. Oke, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.